Oke. Kitanya mau berdua, ayo. Oke, udah tiga. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana nih dari Senin sampai Sabtu kemarin? Pasti sudah kangen sama mukanya kakak-kakak semua. Nah, hari ini ada yang berbeda. Kalau biasanya 3 orang, hari ini berdua aja. Nah, hari ini akan ditemani sama Kak Michelle dan Kak Yunita. nah, sekarang ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau memuji nama Tuhan. Oke, terus lagunya? Lagunya Matahari Bersinar Terang. Ada gerakannya nggak, Kak? Ada dong. Ada, berarti Kak Yunita ajarin ya. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, paling semerbak berbunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, paling semerbak berbunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa. Nah, kakak undang adik-adik, mari mengambil sikap yang tenang, duduk dengan manis. Kita mau sama-sama lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang sayang keluarga, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Michelle. Kak Michelle tahu nggak ya kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi bahagia, ada siapa Kak? Kalau kita lagi jalan-jalan, Ada mama? selain mama dong Kak. Ada papa? Ya selain papa Kak. Ada siapa ya? Pokoknya selalu ada di mana-mana deh, dimanapun kita berada. Pasti Oh, ada Tuhan. Iya.
Tuhan, Kak Michelle mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Lagu ini sudah sering dinyanyikan, adik-adik pasti tahu. Jadi Kak Michelle ajak kita sama-sama dengan sikap doa, kita nyanyikan lagu ini. Jesus love me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little men to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Kita ulang sekali lagi dengan sikap yang lebih tenang, suara yang lebih tenang lagi. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, ya kita hari ini mau sama-sama belajar memasak, tapi kita juga belajar firman Tuhan. Ini bukan Oke. masak, Kak, bikin kue. Bikin kue, wow luar biasa ya. Kita sini bersama-sama dengan chef terkenal diambil Wih. dari Paris ya, dari Surabaya begitu. Namanya siapa? Boleh kenalkan diri? Chef Michelle. Oke, bersama dengan saya juga Chef Jonathan. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan lewat memasak begitu. Adik-adik semua di sini semangat ya, masih habis puji Tuhan. Kita sekarang mau doa terlebih dahulu untuk memulai perenungan firman Tuhan. Chef Michelle, kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami boleh belajar lewat memasak, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang lebih taat lagi sama Tuhan, lebih lagi menjauhi dosa. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat waktu ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percaya kita katakan, amin. Oke, jadi Chef Michelle, kita mau masak apa ini saat ini? Kita mau buat kue coklat. Ini ada coklatnya di sini. Coklat, wow, ini ada coklatnya ya. Oke, ini ada coklatnya juga. Oke, jadi gimana? Ini bahan-bahannya apa saja ini, Chef Michelle? Bahannya ada tepung, gula, ini ada blue band, ada telur, sama ini coklatnya juga. Oke, nah kalau gitu kita mulai langsung ya. Kita mau Oke, coba bikin ayo. kuenya. Kita campur dulu. Pertama kita lihat tepungnya. Tepungnya aku liatin ya. Adik-adik, ini namanya tepung. Jangan ketukar dengan garam begitu ya, karena nanti rasanya jadi lebih asin begitu ya. Ini ada juga gula. Nah, ini. Oke, kita sudah lihat ya. Oke, sama-sama gimana nih Chef Michelle? Kita sama-sama mau coba Kita untuk memasak. mau pecahin telurnya dulu ya. Pecahin telurnya. Berapa telurnya yang dipakai Hari ya, Chef? ini Kak Michelle karena buatnya spesial, kita pakai 5 telur. Spesial pakai 5 telur begitu. Oke, adik-adik, kita sama-sama mau pecahin telurnya sama-sama ya. Adik-adik di rumah belajar menghitung sudah bisa ya. Semua sudah bisa menghitung. Kita coba hitung sama-sama. Ini berapa jumlahnya? 1. Oke, kita pecahkan telur yang pertama. Oke, ini Chef Michelle ahli, memang sudah biasa masak, bisa untuk pecahin telur gitu ya. Oke, sudah dipecahin. Nah, ini nanti kalau telur dipecahin nanti bentuknya kayak gini ya. Wah, hampir jatuh nih kalau dimiringin ya. Jadi hati-hati, ini ada telurnya. Warnanya apa ini adik-adik? Dilihat dulu warnanya apa? Kuning begitu ya, kuning sama ada bening-beningnya sedikit, hampir tumpah. Sebentar ya, nanti dimarahin Chef Michelle kalau tumpah. Oke, diaduk-aduk dulu.
Oke, telur yang pertama kita hitung, telur yang kedua. Ya, silakan. Itu sudah dimasukkan ke dalam mangkok besarnya. Jadi kita hitung telur yang kedua sekarang. Oke. Telurnya ada 2. Oke, itu telur kedua. Wah, hebat sekali ya, bisa membuka telurnya gitu, bisa rapi begitu. Oke, telur kedua. Dikocok dulu. Nah, terus kita nanti akan sama-sama juga telur yang ketiga nanti ya. Ini berapa tadi? 2 telurnya. Oke. Telur ketiga sekarang. Nomor 3 telurnya. Sabar ya adik-adik, tenang. Kita nanti akan menghasilkan kue yang enak begitu. Kita sama-sama mau belajar ya. Pasti enak sekali karena ini telurnya 5 tadi ya. Telurnya berapa adik-adik? 5 gitu. Nah, ini sekarang telurnya sudah telur keempat. Nah, ini kita mau buka telur yang keempat ya. Kita sama-sama bantu ya dari Chef Michelle untuk hati-hati ketika memecahkan telur. Jangan sampai tumpah-tumpah. Oke, ini telur yang keempat. Oke. Nanti kita mau tunjukin dulu ke adik-adik ya telurnya ini. Ya, kita sama-sama tunjukin dulu. Hati-hati. Aduh, awas jatuh. Nah, ini tadi telurnya sudah berapa adik-adik? Wow, 4. Wow, warnanya kuning sekali ya. Tuh, warnanya kuning gitu. Oke, kita telur yang terakhir. Kita telurnya ada 5 ya. Kita mau kasih telur yang kelima. Telurnya 5 jadi spesial sekali kuenya ini ya. Jadi adik-adik kalau mau melihat telurnya, nah kita lihat sekarang. Loh. Warnanya bukan kuning. Oh ya? Loh? Adik-adik coba lihat telurnya sekarang. Loh? Warnanya apa ini? Loh, kok warnanya hijau? Waduh, gimana ini Chef? Kenapa kok telurnya hijau ini ya Chef? Nah, ini kan hijau. Waduh. Ini 1, ini 4. Mungkin warnanya bisa berubah kuning ya, Kak? Gitu ya? Tapi Iya. kan telurnya yang terakhir ini warnanya hijau. Telurnya rusak atau telurnya baik ya Chef? Rusak sih, jangan bilang-bilang ya. Huh, telurnya rusak. Waduh, gimana ya? Adik-adik, kalau adik-adik telurnya yang rusak ikut dicampur atau nggak dicampur adik-adik? Tapi kalau nggak dicampur kurang enak karena telurnya harus 5. Tapi gimana ya? Chef, apa kita campur aja ya? Soalnya kan tadi kita 4 ya, telurnya yang baik, warnanya kuning, seger ya 4 ya. Sekarang ditambah 1 yang rusak. Boleh lah ya, nggak apa-apa ya adik-adik ya? Boleh apa nggak adik-adik? Nggak kedengeran suaranya? Nggak apa-apa ya, coba kita campur ya adik-adik ya. Coba deh kita campur ya. Siapa tahu yang jelek ini telurnya yang rusak, kalau dicampur telur-telur yang baik bisa jadi baik juga. Kita coba ya. Coba Chef, kita campurkan ya. Yang hijau dicampur dengan yang kuning. Coba diaduk-aduk. Semoga telurnya bisa baik ya setelah dicampur ya. Waduh. Gimana nih adik-adik? Ternyata telurnya jadi tetap hijau dan malah semua telur-telur yang lain jadi ikut hijau. Aduh, berarti rusak ini ya Chef ya. Gimana dong? Ternyata telurnya 1, meskipun yang 4 telurnya baik, tapi yang 1 rusak ketika dicampur, jadinya rusak semua ya. Gimana dong Chef? Ya adik-adik, namanya telur, kalau ada ya 1 yang rusak, jangan ikut dicampur ya adik-adik. Karena telur-telur yang lain jadi bisa rusak. Betul gitu ya Chef ya? Iya. Ya, oke deh ya. Kita terpaksa harus membuat telur yang baru begitu ya. Kita sama-sama campur telur yang baru. Nggak apa-apa Chef, tapi kita hari ini mau belajar firman Tuhan yang pas sekali dengan acara memasak kita. Ya meskipun ini tadi gagal ya karena ternyata rusak, tapi kita mau belajar firman Tuhan bahwa adik-adik, kalau telur itu seperti kehidupan kita ya. Telur itu ada telur yang baik, tapi juga ada telur yang tidak baik. Yang baik dan yang tidak baik. Perbuatan kita, tindakan kita sehari-hari juga ada yang baik, menyenangkan
Tuhan. Contohnya seperti apa Kak Michelle ya? Taat. Taat. Terus? Hormat sama papa mama. Hormat papa mama. Terus? Gak bertengkar. Gak bertengkar dengan saudara. Kalau yang buruk apa? Marah-marah. Marah-marah. Terus yang lain? Gak Apa? Ada suara-suara tadi. Apa itu? bohong Kak. Bohong. Aduh, siapa yang suka bohong ya? Aduh, nih sampai topinya miring nih. Aduh. Betul ya. Jadi gimana adik-adik? Boleh nggak perbuatan yang baik dicampur sama perbuatan yang buruk? Hasilnya gimana Kak Michelle? Buruk dong. Seperti tadi, padahal yang baik berapa tadi? 4. Yang baik 4, yang buruk berapa? 1. 1. Harusnya lebih banyak yang mana? 4 atau 1? 4, 1, 4, 1. Tapi kalau digabung semuanya jadi buruk semuanya. Aduh, gimana ya? Ya kita juga belajar ya di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat Adam dan Hawa, siapa pernah dengar nggak tentang Adam dan Hawa? Gak pernah. Gimana tuh ceritanya Kak? Gini nih, jadi manusia dulu sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka hidup bahagia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden begitu. Nah, mereka taat sama Tuhan, mereka melakukan yang baik sampai suatu waktu mereka melakukan kesalahan. Apa itu? Gak tahu. Apa itu? Kesalahannya mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang Buruk. jahat, yang buruk. Berapa kali mereka melakukan kesalahan ya, Chef Michelle? Berapa kali melakukan kesalahan? 1 deh kayaknya. 1 kali saja loh. Sebelumnya mereka tinggal di Taman Eden bersama dengan Tuhan, damai-damai, sejahtera, semuanya bahagia. Sekali saja melakukan dosa, Adam dan Hawa diapakan, Chef Michelle? Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa diapakan? Diusir dari Taman Eden. Astaga, diusir dari Taman Eden, nggak bisa lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berapa kali adik-adik tadi melakukan dosa Adam dan Hawa? 1 kali saja. Loh adik-adik, berarti dosa sekali saja itu sudah membuat manusia tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Betul ya Chef Michelle ya? Betul. Wah, betul. Berarti kita harus waspada. Nah, adik-adik, kita kalau melakukan dosa berapa kali ya seumur hidup ya? Coba kita coba hitung ya. Kalau sehari misalnya nih, kita anak baik ya adik-adik ya. Anak baik kira-kira sehari dosanya sekali aja deh. Sekali sehari kan nggak banyak ya, sekali sehari. Kalau seminggu jadi berapa sih? 7. 1 minggu 7 hari, berarti 7 kali melakukan dosa seminggu. Kalau 1 bulan? 30. 30. Kalau 1 tahun? Wah, 365. Berapa tadi suaranya? Oh, berapa? Ada yang bilang 360? 5. 365 kali dalam 1 tahun. Waduh, kalau umur kita 80 tahun, banyak sekali dosa-dosanya kita ya Chef ya. Berarti gimana ya adik-adik, kita bisa masuk surga nggak ya? Kalau kita dosanya banyak, tadi 1 aja nggak bisa. Apalagi kalau dosa kita ribuan Chef. Tapi kita bersyukur kita kenal sama satu orang yang membuat dosa-dosa kita bersih semuanya. Kita tidak lagi berdosa. Kalau tadi seperti telur yang bercampur dengan telur yang nggak baik, sudah jelek seperti ini ya. Nih telurnya sudah jelek, warnanya hijau-hijau. Ya ampun. Tapi kalau saat ini Tuhan Yesus sudah membuat kita menjadi baik lagi. Dosanya kita sudah diampuni. Lewat bagaimana? Chef Michelle tahu nggak Tuhan Yesus caranya gimana untuk membuat dosa kita ditebus? Oh, mati di atas kayu salib ya? Salib itu yang kayak apa? Kalau disalib badannya kayak apa? Yang kayak gini. Oh gini ya, badannya kayak gini ya. Yang disalib ya. Nah kenapa sih Tuhan Yesus harus disalib, Chef? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama setiap adik-adik. Nah, karena itu kita sekarang tidak perlu takut lagi ya. Kita bisa bersama-sama meskipun sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, Chef, lalu kalau kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita nih, lalu kita harusnya gimana ya hidupnya, Chef? Berdoa. Berdoa. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua ya adik-adik sayang nggak sama orang tua, hormat nggak sama orang tua, suka baca Alkitab nggak? Nah, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup menyenangkan Tuhan gitu ya. Jadi kita belajar bahwa dosa kita itu ternyata banyak dan cuman satu saja sudah membuat kita nggak bisa masuk ke dalam surga begitu ya. Jadi kita sama-sama belajar bahwa kita harus benar-benar sempurna seperti kata Alkitab. Kita baca dulu ya Alkitab kita ya. Ada satu ayat yang mau saya bacakan buat kita semua di dalam Matius 5 ayat 48. Kita buka Alkitab kita ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adik-adik, berarti kita harus sempurna. Kita harus sempurna. Caranya gimana? Kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus dosa kita sehingga kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Oke adik-adik, kita hari ini belajar banyak ya. Tadi masak, tapi kita juga belajar akan firman Tuhan begitu ya. Oke Chef, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ini ternyata jadinya dicampur terus jadi rusak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bikin kue lagi di acara yang selanjutnya. Oke, siap adik-adik? Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita belajar, sudah memasak, belajar firman Tuhan bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita berdoa ya. Kalau sikap berdoa gimana Chef? Gini, lipat tangan. Tangannya dilipat, lalu Tutup mata. matanya ditutup. Oke, kita lipat tangan kita lipat jari-jari kita, lalu kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami banyak Tuhan. Kami sering nakal, kami sering mengganggu teman, kami sering egois, kami sering tidak hormat sama orang tua, kami sering lupa mengerjakan PR, kami sering banyak melakukan dosa-dosa yang lain Tuhan. Bahkan mulut kami pun seringkali berbohong. Tuhan, kami sadar banyak sekali dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa perbuatan kami menjadi kotor, menjadi rusak karena dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, sehingga dosa-dosa kami boleh ditebus oleh Tuhan Yesus dan kami boleh dibersihkan dari dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjauhi dosa, kami boleh taat sama Tuhan dan lebih lagi menyenangkan Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih buat waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan memberkati. Hai Kak, nama saya Sasa. Ayat hafalannya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus.
Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Lukas, Yohanes, Titus, Roma, Korintus, dan Efesus, Filipi, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas yang akhirnya Wahyu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang Kak Michelle mau kasih 2 jempol buat kalian. Kak Intan 2 jempol. Kalau ada 10 jempol semuanya buat adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik sudah mengirimkan video untuk perjanjian baru. Dan juga adik-adik yang belum mengirimkan, Kak Michelle tunggu ya dalam minggu ini. Dan juga nanti akan dapat hadiah. Nah ditunggu juga hadiahnya, oke? Yang kedua, untuk adik-adik, masih ingat nggak kita punya celengan? Jadi uang persembahannya jangan lupa dimasukkan ke celengannya. Nanti pada saat kita ketemu di gereja, celengannya boleh diberikan ke guru kelas masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tadi kita mau lakukan ya adik-adik ya. Kita mau taat sama Tuhan. Nah, kita mau menutup sekolah minggu, kita mau pujikan lagu TAAT. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.